Diijazah ini kalih kiai ini. Kowe nek pengen uripmu enak, kowe tahu ijazah ya. Ijazahe sinten? Ijazahe Imam Ghazali. Nah niku wonten ijazah Imam Ghazali. Kula wacaken jenengan niki. Purun apa mboten? Kata Imam Ghazali niku wong nek pengen duwite akeh. Pengen sugih napa? Pol. Nek cara mriko sugih napa? Blegedu. Wong-wong do seneng karo kowe. Rutina maca ya insyaallah kau akan mendapatkan ar-rutabal awali ay rutbah al-aliyah, derajat-derajat yang tinggi yang umumnya diinginkan manusia. Allahumma hamid. Kiai Haji Muhammad Syadili, Kiai Haji Abdul Qadir Syadili, Habib Zaid Barak Ba'abud, Habib Abdullah Al-Hamid, Habib Taufik Barakwan, Barakbah, Ketua Takmir Masjid Besar Gondang Legi, Bapak Haji Syafi'i Aziz, dan juga Gus Ibrahim Himzi, para muhibbin, para pecinta-pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir. Insyaallah semua panjenengan adalah calon-calon ahli surganya Allah. Pada malam yang mubarak ini alhamdulillah kita semua dapat hadir di Majlis Riyadul Jannah. Sesuai dengan namanya, majlis ini adalah taman-tamannya surga, di mana Nabi dalam satu hadis mengatakan, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kalian melihat taman-taman surga, maka duduk dan mampirlah. Riyadul Jannah itu artinya taman surga. Kanjeng Nabi bilang suruh mampir, suruh duduk. Seperti duduknya Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, saya akan menjadi saksi nanti di hari akhir. Kalau yang hadir ini gerimis-gerimis, hujan masih sabar, baca sholawat, ngaji, hanya karena satu alasan, menjalankan perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suruh duduk mampir mendengarkan di Riyadul, artinya apa? Taman surga. Sahabat bertanya pada Nabi, qala ya Rasulullah wa ma riyadul jannah. Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah. Ya Rasulullah, apakah itu yang dimaksud dengan taman surga? Qala hilaqudz dzikri. Nabi menjawab, tempat di mana orang-orang mengingat Allah dengan berzikir, dengan ngaji, dan dengan membaca sholawat. Alhamdulillah. Nah, saya insya Allah akan jadi saksi juga. Masya Allah, jika Al-Maghfurlah, guru kita, Kiai Haji Abdul Rahim Syadili, yang beliau sudah luar biasa ini, merintis majelis ini dengan ikhlas dari belasan tahun silam sampai sekarang jamaahnya istiqomah. Alhamdulillah. Bahkan bal yazdad, bahkan tambah terus jamaahnya. Allahumma tambah terus nggih. Ya, tadi disampaikan oleh Gus Rofi, dari luar negeri ada, bahkan ikut langsung ini. Ini ikutnya apa istilahnya zaman sekarang? Live streaming, itu kalau bahasa Inggrisnya fasih. Kemarin saya di Wonosobo, ada banser bilang begini, Gus, Kiai ini yang ngaji selain yang di depan panggung, di dalam masjid, ada juga yang ngajinya lewat live streaming.
Tadinya cuma matur lift gitu. Saya mikir kok ngaji kok nang lift ku piye carane. Ternyata maksudnya live streaming ya, cuman karena banser bacanya apa? Live streaming. Alhamdulillah. Nah, ya, banser niku nggih luar biasa nggih. Kalau pengajian yang jaga pengajian siapa? Banser. Alhamdulillah. Majelis ini semakin banyak jamaahnya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ridho kalih majelis niki. Allahumma amin. Kata para ulama dalam satu makalah, alamatul qabul fil ardi, alamatul qabul fis sama. Kalau ada satu majelis, kalau ada satu pengajian, kok jamaahnya banyak, itu berarti tandanya majelis itu qabul fis sama, insya Allah diterima di langit. Allahumma, majelisnya, jamaahnya, semuanya ini doa-doanya insya Allah alamate qabul. Kenapa? Sebab dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan nada Jibril. Allah Subhanahu wa taala itu Bapak Ibu ketika mencintai seorang hamba. Gusti Allah kok remen kalih Ki Abdurrahim Syadili karena membentuk majelis namanya apa? Riyadul Jannah. Nada Jibril, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Hai Jibril, aku senang pada si fulan. Sebut misalnya si fulan niku Romo Kiai Haji sinten? Abdurrahim Syadili. Kenapa? Karena beliau istiqomah ngaji di Riyadul Jannah. Misalnya ngaten. Maka Gusti Allah perintah pada malaikat Jibril, fa'ahibbahu, cintailah olehmu dirinya. Maka malaikat Jibril mencintai orang yang sudah dicintai Allah dalam hadis ini. Apakah namanya Samsuri? Apakah namanya Paini? Apakah namanya Painah? Kalau sudah dicintai Allah, tidak peduli dia kiai, tidak peduli dia petani tebu, tidak peduli dia pedagang pasar. Nek Gusti Allah sampun tresno, senang sama orang itu. Allah mengatakan pada malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan au fulana, aku cinta pada si Paini, si Painah, Samsuri, apalagi kok Romo Kiai, para ulama, para habaib. Maka Allah mengatakan fa'ahibbah, cintai orang itu. Malaikat Jibril lalu cinta pada orang itu. Lalu kemudian tummanada Jibril, malaikat Jibril mengumumkan kepada penduduk langit, ya ahlas sama, wahai penduduk langit, Allah itu mencintai si fulan, fa'ahibbuh, cintailah olehmu si fulan. Allah mencintai majelis Riyadul Jannah misalnya, maka cintailah majelis Riyadul Jannah. Maka penduduk langit mencintai majelis itu. Malaikat-malaikat ndongakno kabeh, ya Allah, niki yang namanya majelis ilmu seperti ini. Ini dari langit, kula ngaos kitab Ihya. Saya mau tanya jenengan pernah naik gunung, dari gunung lalu ngeliat kota yang di bawah itu lampune kelap-kelip. Pernah napa dereng? Dari atas gunung itu lalu melihat kota di bawah itu lampunya apa? Kelap-kelip. Nah, ini perumpamaannya. Wonten kitab Ihya, kalau ada majelis ilmu, majelis zikir seperti malam ini dari langit. Malaikat-malaikat langit niku ningali panjenengan dari langit niku. Ya Allah dilihat, ya Allah gondang legi.
kelap-kelip. Padahal udan, gerimis, masih kelap-kelip sambil nyender selonjor. Alhamdulillah. Kira-kira ngaji karo senderan selonjor angsal apa mboten? Boleh. Saya itu enggak berani ngomentari orang ngaji kalau sambil sender selonjor mboten wangtul. Nggih, namanya orang saya niku wau Romo Yai Abdul Romo Yai Muhammad Syadzili niku turun. Aduh, saya kakinya ini rada asem urat nggih Romo Yai nggih. Wau turun ke bawah sebentar, naik lagi sekarang. Tapi niku nggih Gusti Allah itu ya Allah, orang yang ngajinya sambil senderan, sambil selonjor tetap diterima Allah. Amin. Amin. Karena ngaten. Syekh Nawawi Al-Bantani ketika beliau mau mensyarahi kitab Hikam yang ditulis oleh sinten? Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Namanya kitab Hikam. Beliau nanti mensyarahi kitab niki atas permintaan murid-muridnya. Beliau niku mikir, kata Syekh Nawawi dalam kitab Misbahudz Dzulam ala Nahjil Atam fi Tabwibil Hikam. Beliau bilang dalam mukaddimahnya, saya diminta teman-teman saya untuk mensyarahi kitab Hikam. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kula niku mikir apa tak sarai apa ora ya, wong sing nyarai kitab Hikam ini sudah banyak, yang memberikan penjelasan atas kitab Hikam sudah banyak. Kalau bahasa Arabnya uqaddimu rijlan wa uakhiru ukhra. Saya majukan kaki saya selangkah, mundur selangkah. Maksudnya ragu-ragu. Saya khawatir nanti saya ini mensyarahi kitab Hikam bukan karena Allah, tapi karena riya, supaya dianggap hebat. Oh, Nawawi ini mensyarahi Hikam kayak kiai-kiai lain. Tapi fatadzakkartu, kata Syekh Nawawi, saya mengingat satu riwayat. Riwayatnya ngaten, Bapak Ibu. Ada orang bangun masjid. Masjidnya wapi sae niku. Iya, kados masjid Gondang Legi niki, masjid besar Gondang Legi, saya mau tanya, bagus apa tidak? Itu ada orang bangun masjid. Wonge sugih pol. Kalau bahasa orang Jawa Tengahan blok utara, saya daerah dulu ngajinya saya di Kajen Pati, orang kaya sekali itu nek cara mriko sugih mblegedu. Apa itu? Mblegedu niku bahasa mriki sami? Bukan ya. Bahasa sana itu sugih apa? Mblegedu. Nek cara mriki napa? Sugih pol. Bangun masjid dhewean. Dia bangun masjid sendirian. Kalau masjid Gondang Legi ini bangunnya sendirian apa masyarakat? Masyarakat nggih. Pakai nyegat dalan pora iku njaluk sumbangan. Saya soalnya pernah lihat ada masjid bagus, saya mau cerita tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong ini. Di daerah Jawa Barat Pak Kiai. Dulu sebelum ada tol Cikampek Cipali sampai sekarang nyambung Surabaya. Kalau saya keluar Cikampek itu panturan itu, di jalanan itu banyak orang yang bangun masjid lalu kemudian pakai jaring. Anak-anak muda di pinggir jalan, jalan separuh ditutup atau pakai drum di tengah-tengah, lalu kemudian anak muda pakai jaring. Di bawah pohon bapak-bapak pakai speaker. Halo-halo. Saudara-saudara, lemparkan saja sedekah Anda, yang melemparkan selamat sampai tujuan, yang tidak melemparkan saya tidak tanggung jawab. Wedi kabeh. Nyumbang kabeh. Guyon nggih. Kira-kira gitu. Lah ini kata Syekh Nawawi, ada orang bangun masjid sendirian, saking sugihe pol. Cara mereka sugihe mblegedu. Tapi orang ini riak. Waktu bangun masjid riak deh. Wah, ada niat supaya dialem. Kaji pulan, bangun masjid sendirian, dialem. Apa yang terjadi?
Normalnya orang itu kalau melakukan satu amal lalu didasari riya, amali diterima apa mboten? Diterima apa mboten? Mboten, leres. Memang ada ayatnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Niki ayate. Tapi apa yang terjadi? Kata Syekh Nawawi, orang kaya raya yang membangun masjid ini yang katanya dia riya, tidak. Karena niat supaya di alam, ternyata masuk surga. Aneh mboten nih? Aneh apa mboten? Pas diteliti, orang ini masuk surga karena sabab orang-orang yang sholat di masjidnya mendoakan dirinya supaya orang itu diampuni dosanya oleh Allah dan kemudian supaya orang itu dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jare wong sing sembayang nang masjide, wong sing mau bangun masjide katanya supaya di alam begitu sholat, ya Allah ada masjid kok wapi ngene cah. Sampai masjid besar Gondang Legi kalah. Bagus. Misalnya bagian atasnya itu dikasih lapis napa? Mas misalnya. Lalu kemudian orang itu yang sholat di dalam masjid berdoa, ya Allah Pak Haji yang bangun ini semoga kau ampuni dosanya. Ya Allah semoga yang bangun masjid ini kau masuki ke dalam surgamu. Orang ini memang karena bangun masjidnya riya, tidak diterima amal membangun masjidnya. Tapi karena doanya orang yang sholat di situ, membuat orang itu masuk surga. Allahu Akbar. Saya pas membaca riwayat ini, mulai itu kula niku mboten wantun ngomentari ibadahnya orang yang kelihatannya secara zahir kurang. Contohnya gini wau. Pas pengajian ada yang ngajine sambil nyender karo selonjor karo wonge teko ndi wonge ngaco nggih enggak dikomentari. Jangan-jangan orang yang seperti itu itulah amalnya yang diterima oleh Allah walaupun niku wau sambil senderan sambil lonjong. Cuman hati-hati ya Mbah, hati-hati ya Bu. Dulu ada majelis guru saya. Namanya majelisnya ini yang ngajar Kiai Haji Syafi'i Hadzami. Ini orang alimnya Jakarta, masyhur. Guru saya, guru ayah saya, sahabat ayah saya. Niku orang Jakarta asli Jakarta. Asli ini pakai shot. Asli pakai shot nih. Boten nate mondok ten pundi-pundi, tidak pernah juga belajar di luar negeri, tapi alim allamah. Niku ngarang kitab, nama kitabnya Tawdihul Adillah. Ayah saya membantu dalam proses perapiannya. Itu pas pengawasan majelis ini kok. Nek tiang Jakarta niku biasanya kalau pas pengajian rutin baca kitab, beliau kadang baca kitab Fathul Wahhab, kadang baca kitab Mizan Sya'rani. Niku kalau selesai pada salaman. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali wa sahbi. Nah niku pas salaman bubaran niku wonten yang ngaji niku di antara jamaah beliau ternyata masih tiduran nyender. Digugah, dibangunin. Pak, sampun bakdo pengaosane. Ternyata beliau saat itu sudah tidak bernyawa, dicabut nyawanya oleh Allah. Niki saya mau tanya, kira-kira meninggal saat ngaji niku bagus napa mboten? Saya napa mboten? Alhamdulillah kalau gitu. Jenengan purun? Lu katanya jare ini saya, jenengan purun? Lho purun.
Cuman waktu itu geger nih pas pengaosan. Mulai niku karena yang ngaji niku nyender kali selonjor ternyata meninggal. Bakdo niku ndak ada jamaah yang ngajinya sambil nyender dan selonjor. Kenapa? Takut diincar malaikat Israel. Takut diincar sinten? Malaikat Israel. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi orang ibadah itu dalam hadis ini ternyata dengan berbagai macam caranya, walaupun ada kekurangan-kekurangannya, Allah itu akan menerima. Wa hadza makna qaulihi ta'ala, ini adalah makna daripada firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyiatihim. Mereka itulah kata Allah orang-orang yang ketika melakukan satu amal secara sempurna aku terima. Tiang ngaji, tiang sembayang, orang ngaji, orang sembayang, orang sedekah, orang ibadah yang syarat rukunnya dijaga sampai sempurna, Allah terima. Tapi ayat berikutnya, lanjutan ayat ini, wa nataqabbal wa natajawazu an sayyiatihim, kami juga kata Allah akan menerima amal hamba-hambaku yang ibadahnya kurang sempurna. Nikmat apa mboten? Ayat ini mbombong jenengan kali kula. Mbombong napa mboten? Mbombong niku napa? Nyenengno. Menggembirakan kita semua. Memberikan raja, harapan. Harapan itu penting. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan al-ibadatu ma'ar raja yurithul mahabbah. Ibadah yang disertai harapan yurithul mahabbah, akan mewariskan sifat senang dan cinta. Nah, penting ini. Senang saya. Kenapa? Kata ibu-ibu, bojoku kok yo ketoke durung gelem ibadah, moga-moga dengan saya datang suami saya yang masih belum ibadah jadi ibadah. Ada harapan. Ibadah yang dibarengi harapan, al-ibadatu ma'ar raja yurithul mahabbah. Jadi ibadah yang disertai dengan harapan, harapan Allah terima, harapan Allah kabul, yurithul mahabbah, akan mewariskan sifat senang, cinta kepada Allah. Itu penting. Sebaliknya kata Imam Al-Ghazali, wal ibadatu ma'al khauf yurithul qanut. Ibadah yang disertai rasa takut, yurithul qanut, akan menyebabkan orang menjadi putus asa. Ini penjelasan ini ada dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi, ditulis Imam Nawawi. Hadis pertama itu, innamal a'malu binniyat. Jenengan tinggal ini. Makanya Bapak Ibu, kok kalau ada ustadz, kiai, mubaligh, isine meden-medeni jamaah tok. Wong kowe ora diterima kowe nek ibadahmu ngono iku. Sedekahmu nek ngono iku ora diterima. Kajimu nek ngono ora diterima. Isine meden-medeni tok. Isinya menakut-nakuti jamaah. Akhirnya orang yang tadinya semangat ibadah jadi malas. Tapi kalau ada ulama, kalau ada orang, ya kiai ya bukan kiai. Kalau ada orang tanya, "Mbah, saya ini sholat ora pati khusyuk pripun, Mbah?" Ora apa-apa. Awalnya ora khusyuk, suwi-suwi insya Allah
khusyuk. Yang memang imami niku nggih pengaruhi kathah khusyuk napa mboten niku. Kadang-kadang banyak variabel, banyak faktor. Adzan mawon Bapak Ibu, adzan itu pengaruh. Nek bayarane gede ku adzane enak iku biasanya. Leres apa mboten? Nggih. Saya mau tanya, muadzin masjid besar Gondang Legi pasarannya berapa Pak Ketua? Pasarannya pinten niku? Nek ten Arab niku top niku. Napa Masjidil Haram apalagi Masjid Nabawi. Niku muadzine paling murah bayarannya 30 juta niku. Nek sing senior wis 50 juta. Makanya adzannya lain, Pak. Penuh penghayatan. Nek di sini berapa pasaran, Pak? Hah? Makanya adzannya penuh pengharapan. Mereka penuh penghayatan, mereka penuh apa? Pengharapan. Mereka asik adzannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini di Masjidil Haram 50 juta ini. Adzannya penuh apa namanya? Penghayatan. Imame, top meneh niku. Imam Masjidil Haram niku nek jenengan dengarkan itu. Bayarannya paling sithik niku 250 juta, paling titik niku. Nek sing senior kaya Imam Sudas iku jangan ditanya, levelnya menteri nih. Makanya imam ini enak, terawih niku mboten wonten laline niku. Langsam ibarat mobil itu lancar tanpa lupa. Podo-podo hafal Quran Gus. Niku nek imami bayarane jelas niku, Masya Allah, sholatnya khusyuk. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar 300 juta. Khusyuk ya. Imam ini niku enak, ba'da Fatihah niku ayatnya Masya Allah. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Nah, niki orang yang memang ibadahnya mungkin bisa khusyuk. Yang belum bisa khusyuk apa diterima? Allah mengatakan, wa natajawazu an sayyi'atihim. Yang ibadahnya, sholatnya belum khusyuk. Maca selawatane durung patiya fasih. Ada orang wiridan ya hayyu ya qayyum iku saking ora fasih salah denger. Bacanya bukan ya hayyu ya qayyum, Gus, bacanya ya kayu ya gayung. Ya kayu ya gayung. Itu dulu zaman saya kecil di Jakarta ada cerita, guru saya cerita. Ada santri 5. Pondok. Cing 5 niki ada satu yang tukang pijet khusus Mbah Yai. Sama kayak yang nyupiri Mbah Yai Abdul Qadir wong nggih mijet niku. Ini namanya sinten niku Mbah Yai? Mbah Darwis niku. Tukang pijet niku. Niki ngajine mboten padosa fasih. Yang lain teman-temannya Mbah Darwis ini fasih, Pak. Fasih. Pas malam-malam santri ini 5, sebut mau 5 nih supaya gampang. Diijazah ini ku kalih kiyaine. Kowe nek pengen uripmu enak, kowe tawe ijazah ya. Ijazahe
sinten ijazahe Imam Ghazali. Nah niku wonten ijazah Imam Ghazali. Kula wacaaken jenengan niki. Purun apa mboten? Imam Ghazali niku wonten syarah wonten kitab Nasail Ibad niku kila ini ijazahnya miliknya Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali niku wong nek pengen duwite akeh. Pengen sugih napa? Pol. Nek cara mriko sugih napa? Blegedu. Wong-wong do seneng karo kowe. Padha karo Mbah Kyai Rohim niki. Masya Allah kok jenengan-jenengan kok purun. Aku lagi mikir loh ya Allah kok jamaah gerimis ya ora bubar. Coba jenengan pikir ini dasarnya cinta nama mboten? Cinta. Ini kan aneh ini. Tapi kalau memang Allah sudah membuat orang cinta pada sesama hamba, fayudha'u lahul qabulu fil ardi. Kalau memang di langit sudah dicintai, Allah sudah cinta orang tersebut, fayudha'u lahul qabulu fil ardi. Orang itu akan dicintai oleh makhluk bumi. Makanya niku alamatul qabulu fil ardi, alamatul qabul fis sama. Orang yang di bumi dicintai, tandane tiang itu orang itu oleh Allah dicintai. Lah, ini ada ternyata wong nek pengen dagangnya laris. Tuku-tuku barang sing regane larang buat dia harganya murah. Kata orang mahal. Buku larang, Pak. Mobil Alphard itu larang apa mboten? Mahal itu Alphard 1 M lebih. Lah larang jare wong sing ora duwe duit. Jare wong sing duwe duit rakhasa kulla ghali. Kata orang yang punya uang yang mahal jadi napa murah. Ada orang pergi haji, umumnya yang normal hajine haji biasa reguler. Bayarnya pinten niku? Ini ada orang kemenak mboten iki. Berapa sekarang? 60 juta nggih? Lah, nek haji plus ONH plus berapa itu? Hah? 300 juta. Ada lagi sekarang namanya haji furada. Haji apa namanya? Furada. Visanya mboten metu. Tahun ini visanya enggak ada yang keluar ya. Makanya diplesetin Gus. Haji furada itu katanya haji fura-fura ada. Haji furada itu apa? Haji apa namanya? Fura-fura ada. Ternyata visanya tidak ada gitu loh. Fura-fura ada. Guyonan niku. Ono sing sampai regane 1,5 miliar, haji kok 1,5 miliar. Kata orang yang tidak punya uang, mahal. Tapi kalau orang sudah dikasih rezeki nih, kata Imam Ghazali dalam Nadham niki, rakhasa kulla ghali. Yang mahal jadi napa? Murah. Nah, jenengan pengen apa mboten? Lah kata Imam Ghazali, kasih bacalah wiridan ya hayyu ya qayyum sehari semalam ping 1000. Ping pinten? Ping 1000 ya hayyu ya qayyum. Lah niku wau santri yang tukang mijeti niku dikasih wiridan ya hayyu ya qayyum. Yang satu yang tukang pijete kiai niku, tukang pijete Mbah Ya Abdul Qadir. Namine sinten wau? Mbah Darwis, tukang nyupiri. Bacanya mboten fasih, mestine ya hayyu ya qayyum, bacanya apa? Ya kayu, ya gayung. Itu imma bisa jadi memang mohon maaf pendengarannya kurang atau memang tidak fasih. Tapi karena yakin Allah nerima. Dari kiai ini gue nek maca wiridan ya hayyu ya qayyum, pokoke kangelanmu dadi gampang kabeh. Bener. Ini ikut ini. Nanti saya bacakan belakangan niku nadome. Saya teruskan cerita niku. Pas pergi ngaji kali yai niku melewati jembatan. Pas musim hujan jembatane rubuh. Bapak-bapak, ibu-ibu. Yang 4 matur sama yainya. Mbah Yai, niki jembatannya rubuh Mbah Yai. Tidak mungkin kita lanjut ngaji ke kampung sebelah niku. Oh iya. Kata yang tukang pijetnya Kiai, lanjut Mbah Yai.
monggo jenengan kula gendong. Oh ngono. Wis misale namanya Darwis ini misale nggih. Ngono wis, nggih Mbah, monggo kula gendong. Ajaib nih. Yang baik nggih wiridan niku komat kamit jalan. Itu Masya Allah di atas air jalannya. Tuk 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 tuk. Sing papat kancane iku bingung. Liku Darwis sing diwaca apa? Sing diwaca apa? Apa? Ora ngerti, Pak. Barang lewat, sesoke ditakoki, "Sik wis. Kowe kan biasa mijeti Mbah Yai. Kok kowe iso lewat ngono iku? Kowe pasti dikasih ijazah khusus iki. Karena kamu sering mijeti siapa? Mbah Yai. Kami ini enggak dikasih." Podo jare Darwis iki. Podo. Podo gimana? Sama gimana? Sama seperti yang Anda semua, kamu semua dikasih, aku dikasih bareng iku. Apa sing mak waca? Ya iku kon maca ya kayu ya gayung. Padahal mestine ya hayyu ya qayyum. Salah baca, tapi Gusti Allah paham sing dimaksud Darwis ini. Sing dimaksud ya hayyu ya qayyum, lisane ora fasih. Allah nerima, Pak. Masya Allah. Makanya hati-hati kali donga niku. Yang Jawa niku ndonga kadang-kadang dongane Jawa. Wong wonten tiyang haji niku. Tawaf ten Masjidil Haram sa'i, yang lain doanya panjang-panjang. Ya. Allah inna hadza baituka. Terus dia doa panjang-panjang. Ya. Orang ini doanya tawaf sa'i niku sami. Ya Allah, kebetulan orang Tegal. Ya Allah, pada baik ya Allah, pada baik ya Allah, pada baik. Doanya pada baik terus. Tawaf pada baik. Sa'i napa? Pada baik. Rupanya namanya Mbah Selamet. Ditanya, Mbah Selamet, sampean kok doa saya perhatikan tawaf doanya ya Allah pada baik ya Allah, pada baik. Sa'i ya Allah pada baik. Kamu doanya kok pada baik itu kenapa? Apa kata Mbah Selamet ini? Kayak wong kayak sing pada baca doa apik-apik sih, sinang buku kayak sing bahasa Arab, nyong maksude pada baik kayak kue. Masa iya Gusti Allah ora paham? Keren ini, Pak. Pertanyaannya kira-kira, kalau Mbah Selamat itu doanya ya Allah pada baik kayak kue, Gusti Allah nerima apa tidak? Nerima apa tidak? Mungkin maksudnya Pak Selamat ini ya Allah orang itu berdoa minta keselamatan dunia akhirat. Yang itu doanya fasih-fasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang lain tuh tawaf sa'i doanya sama. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Orang ini tidak bisa bahasa Arab, yang dia bisa saya ingin ya Allah yang diminta orang-orang itu saya juga minta seperti dia. Kalau dia minta selamat dunia akhirat, saya minta selamat dunia akhirat. Kalau dia minta ya Allah anaknya sehat, rezekinya lancar, saya minta seperti dia. Cuma bahasanya ini ya Allah pada baik kayak kue. Masya Allah. Nah itulah makna daripada ayat ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma'amilu wa natajawazu an sayyiatihim. Inilah yang kemudian oleh Imam Ibnu Athaillah dalam syarah hikam, dalam hikam beliau katakan laula jamilu sitrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Kalau bukan karena keindahan Allah dalam menerima kekurangan hambanya. Allah niku kalau ada kaulane hambanya seperti kita ini sing ibadahnya kurang sempurna, yang masih banyak kekurangan, Allah menutupi kekurangannya. Wis ora apa-apa, ibadahnya belum sempurna, doanya kurang fasih, wiridannya janjane keliru, mestine ya hayyu ya qayyum, kok mocone dadi
Ya kayu, ya gayung, tetap diterima Allah. Nggih. Lah itulah, makanya jenengan monggo ditoto hatinya. Kita tata hati kita. Nomor 1, tanamkan dulu mahabbah. Tanamkan apa? Mahabbah pada majelis Riyadul Jannah ini. Apalagi di majelis ini kita diajarkan mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat pembacaan sholawat. Nah inilah wiridan ya Hayyu ya Qayyum. Ini yang disampaikan Imam Ghazali. Atatlubu an takuna katsira mali wa yusma'a minka qawluka fil maqali wa min kullin nasi turawidadan tasurru bihi wa min kullir rijali wa ya'tikal ghina wa tura sa'idan muhaban mukraman wa kathira mali wa takfi kulla hadithatin wa makri minal a'da wa mimman kana wali faqul ya hayyu ya qayyumu alfan mukammilatan ala marril layali bilailin aw naharin inna fima asyartu ilaihi rakhasa kulla ghali falazim ma dhakartu wa la tada'hu fafihi tablughur rutabal awali. Atatlubu, apakah engkau menginginkan antakuna katsira mali, kau menjadi orang sing memiliki harta yang banyak, sugiye pol, sugiye blegedu, wa yusma'u minka qauluka fil maqali, maukah kau menjadi orang yang kalau kau berbicara omonganmu didengar, ngomong karo bojone, bojone manut, ngomong nasihati anake, anake napa manut, ngomong karo tanggane, tanggane yo nrimo. Maukah kau demikian? Mau apa tidak? Wa min kullin nasi turawidadan, maukah kau menjadi orang yang kau dicintai di hati orang-orang? Tiang ningali jenengan remen, Masya Allah. Pengen apa badan? Tasurru bihi wa min kullir rijali, semua orang gembira kalau bertemu Anda. Kan ada orang yang kalau kita ketemu orang, kita ngelihat dia hatinya kesel. Tapi ada kalau kita melihat orang, kita senang melihat dia. Lah. Wa ya'tikal ghina wa tura sa'idan. Maukah kau, kata Imam Ghazali, kekayaan datang padamu wa tura sa'idan, lalu kau hidupmu bahagia. Muhaban mukraman, kau menjadi orang yang memiliki haibah, disegeni orang, mukraman, dimuliakan orang. Wa katsira mali, dan kau memiliki harta yang banyak. Wa takfi kulla hadithatin wa makri, setiap ada orang yang nipu, ora iso ditipu. Lho ana wong ketipu terus, ana wong ditipu ra sida, ora iso. Orang ndak bisa menipu dia. Ada orang mau menyakiti dia susah. Minal a'da wa mimman kana wali, musuh-musuhnya tak bisa menyentuhnya. Bahkan penguasa sekalipun yang hebat tak bisa menyakitinya. Kalau mau seperti itu, kata Imam Ghazali, faqul ya hayyu ya qayyumu alfan, bacalah olehmu ya hayyu qayyum. Pinten-pinten berapa? 1000 kali. Mukammalatan ala marril layali, dibaca rutin tiap hari. Siang napa malam Pak? Bilailin au naharin, boleh siang boleh malam. Nek isu urung kelar, tutuk no bengi, nggih. Kalau malam belum selesai, besok lagi, pokoknya dikodok. Inna fima asyartu ilaihi rakhasa kulla ghali, kata Imam Ghazali. Pegang omongan saya. Sampeyan iso rutin maca ya hayyu ya qayyum ping 1000, barang larang ora ono sing larang. Buat Anda
tidak ada yang mahal barang mahal karena keturutan semua. Falazim ma dzakartu wa la tada'hu. Rutino moco ya hayu ya qayyum ping pinten 1000 fa fihi tablughur rutabal awali, insyaallah kau akan mendapatkan ar-rutabal awali ay rutbah al-aliyah, derajat-derajat yang tinggi yang umumnya diinginkan manusia. Allahumma amin. Para rawuh, para hadirin yang dimuliakan Allah, semoga insyaallah majelis ini didawamkan Allah. Nggih. Gus-gus ini Gus Rafiul Hamid, pelanjut Mbah Yai Rahim Syadili nggih, dan juga keluarga besarnya Pak Lek beliau, dan juga para guru, para habaib di sini, termasuk para pengurusnya di setiap daerah diberikan istiqomah. Amin. Dan karena istiqomah itu termasuk jamaahnya panjenengan sami diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan. Kemuliaan niku karomahnya dunian wa ukhran, dunia akhirat. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.